Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanafila Jayatul Fatihah, NPM 19012010234. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester kelas manajemen strategi B. Table of content dari video ini, yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada analisis BMC, yang ketiga ada identifikasi isu SWOT dalam BMC. Di dalam studi kasusnya terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu laporan hasil rapat dari HIMKI, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional. Industri yang terkena imbas paling besar adalah industri penjualan ekspor karena kelangkaan kontainer yang merembet pada melambungnya biaya ocean freight rate. Terbatasnya cargo space kapal yang memperparah keadaan dan berakibat pada penumpukan barang di gudang dan bahkan melebihi kapasitas gudang yang ada. Dari hal tersebut, mau tidak mau para pelaku ekspor harus menyewa atau membangun gudang tambahan yang menyebabkan bengkaknya biaya pengeluaran perusahaan. Dari adanya lonjakan biaya ocean freight rate, kerugian yang dialami oleh industri mebel dan kerajinan sepanjang Januari sampai September 2021 diperkirakan mencapai 300 juta US dollar sampai 500 juta US dollar, dan ini termasuk order-order yang ditolak. PT Rotan Indah Makmur sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Jerman, Perancis, Belgia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha ini itu 100% dijual ke luar negeri. Tetapi selama pandemi justru permintaan mebel atau furnitur meningkat tajam sebesar 50% dibandingkan sebelum pandemi. PT Rotan Indah Makmur memperkerjakan 300 karyawan. Di sini saya diposisikan menjadi salah satu tim manajemen strategi untuk menjalankan PT Rotan Indah Makmur agar mampu bertahan serta berkembang di kondisi tersebut. Sebelum kita ke analisis BMC terhadap PT Rotan Indah Makmur, ada beberapa alasan kenapa saya memilih metode analisis BMC. Yang pertama, BMC sendiri adalah kerangka kerja model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dari 9 elemen BMC, dapat diketahui apa saja sih poin-poin elemen yang harus ditingkatkan, dikurangi, ditambah, dan dieliminasi dalam kondisi atau keadaan tertentu. Yang ketiga, ada terdapat identifikasi isu SWOT dalam BMC yang mempermudah untuk mengatasi weakness and threats dengan strength and opportunity. Nah, selanjutnya ini ada analisis BMC terhadap PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama ada customer segment, di mana PT Rotan Indah Makmur ini customer segmentnya adalah buyer mancanegara. Kita ketahui di studi kasus bahwa produk dari PT Rotan Indah Makmur ini 100% dijual ke luar negeri atau 100% itu diekspor. Itulah mengapa customer segment dari PT Rotan Indah Makmur ini termasuk buyer mancanegara atau pembeli dari mancanegara. Yang kedua ada customer relationship, yaitu customer service. Kita ketahui bahwa PT Rotan Indah Makmur ini sudah menembus pasar internasional di berbagai macam negara. Nah, untuk menghubungkan si perusahaan dengan customer, maka dibutuhkan customer service. Bahkan customer service ini bisa juga untuk memberikan informasi-informasi seputar produk dari PT Rotan Indah Makmur ke customer-customernya yang berada di berbagai macam negara. Yang ketiga, terdapat channel, yaitu terdiri dari marketplace dan media online. Nah, PT Rotan Indah Makmur ini menggunakan marketplace dan media online sebagai penghubung antara si perusahaan dengan customer-nya. Yang keempat ada value proposition, yang terdiri dari produk dengan berbagai gaya dan bahan baku terbaik. PT Rotan Indah Makmur sendiri itu memproduksi berbagai macam produk furniture atau mebel dengan berbagai gaya dan pastinya dari bahan baku kualitas yang tinggi atau kualitas yang terbaik. Ini menjadi salah satu nilai yang sangat penting bagi PT Rotan Indah Makmur sendiri, dan juga ini memberikan manfaat bagi customer dikarenakan customer dari PT Rotan Indah Makmur ini terdiri dari berbagai mancanegara dan pastinya juga mengalami proses distribusi yang panjang. Nah, produknya PT Rotan Indah Makmur ini
memakai bahan baku kualitas terbaik, maka dari itu tidak akan mengalami penurunan kualitas saat proses distribusi. Yang kelima ada key activities, di mana PT Rotan Indah Makmur ini aktivitasnya adalah produksi, marketing, dan R&D, yaitu Research and Development. PT Rotan Indah Makmur ini memberikan pelayanan ataupun produk-produk yang sebisa mungkin itu memuaskan pelanggan. Maka dari itu dibutuhkan Research and Development, marketing, dan produksi sesuaikan customer-customernya yang terdiri dari berbagai mancanegara tersebut. Yang keenam ada Key Research yang terdiri dari direktur, manajer strategi, dan 300 karyawan. Yang ketujuh ada Key Partnership yang terdiri dari saluran distribusi, khususnya ini ekspor karena 100% produknya dari PT Rotan Indah Makmur ini diekspor. Ada multi marketplace dan supplier bahan baku. Di sini multi marketplace adalah setiap pasar di berbagai negara itu pasti berbeda. Entah itu kebijakannya yang berbeda ataupun penerapan strategi pemasarannya yang berbeda dan sebagainya. Maka dari itu di sini saya memasukkan multi marketplace. Yang ketujuh ada cost structure, yaitu pengeluaran, apa saja sih pengeluaran yang dibutuhkan oleh PT Rotan Indah Makmur ini. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, produksi, dan distribusi. Yang terakhir yang ke-9 ada revenue stream, yaitu pendapatan PT Rotan Indah Makmur sendiri itu berasal dari penjualan produk-produknya. Baik, sekarang kita memasuki identifikasi isu SWOT dalam BMC. SWOT sendiri ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Sedangkan BMC terdiri dari 9 elemen, maka akan kita bedah satu-satu elemen dengan identifikasi SWOT. Yang pertama ada elemen customer segment, di mana strength-nya di sini sudah memiliki citra yang baik di kalangan customer. Dapat dilihat di studi kasusnya bahwa pada saat pandemi COVID-19 pun PT Rotan Indah Makmur ini mengalami kenaikan permintaan sebesar 50%. Nah, ini menandakan bahwa PT Rotan Indah Makmur ini sudah memiliki citra baik di customer-nya. Untuk weakness-nya dibutuhkan pelayanan yang dapat mengatasi keberagaman customer, opportunity-nya memperluas pasar melalui beragamnya customer, threat-nya budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda ini juga dapat menjadi ancaman jika PT Rotan Indah Makmur ini tidak benar-benar atau tidak mematangkan strateginya untuk entah itu produksinya, operasionalnya, marketingnya, dan sebagainya. Untuk elemen kedua ada value proposition, di mana kekuatannya, strength-nya menggunakan bahan pilihan terbaik. Ini juga menjadi kekuatan dari PT Rotan Indah Makmur. Untuk weakness-nya, permintaan yang meningkat dengan bahan yang terbatas. Kita ketahui bahwa bahan utama dari PT Rotan Indah Makmur adalah rotan, yang itu sangat bergantung sekali dengan keadaan alam. Di sisi lain, permintaannya itu terus meningkat. Maka dari itu termasuk kelemahan dari PT Rotan Indah Makmur sendiri, yaitu permintaan yang meningkat dengan bahan yang terbatas. Opportunity-nya, negara asal adalah penghasil rotan terbaik, yaitu Indonesia sendiri, beberapa kepulauannya adalah penghasil rotan. Threat-nya atau ancaman pesaing di berbagai negara yang semakin kompetitif. Pesaing dari PT Rotan Indah Makmur sendiri itu bukan di skala nasional lagi, tetapi sudah berada di skala internasional. Maka dari itu ini termasuk ancaman yang serius untuk PT Rotan Indah Makmur dalam value proposition-nya. Yang ketiga ada elemen channels. Strike-nya sudah mengetahui seluk-beluk marketplace internasional. Opportunity-nya adanya media online yang sangat efektif dan efisien. Risk-nya kebijakan marketplace yang berbeda di setiap negara. Kebijakan marketplace yang berbeda di setiap negara ini menjadi ancaman karena ada beberapa negara yang saat memasuki pasarnya itu kebijakannya itu sangat sulit untuk ditembus gitu. Jadi inilah mengapa ancaman dari PT Rotan Indah Makmur sendiri dalam menjual produknya ke berbagai mancanegara mempunyai ancaman kebijakan marketplace yang berbeda di setiap negara. Yang keempat, terdapat elemen customer relationship. Untuk strength-nya memiliki hubungan yang baik dengan customer. Untuk weakness-nya membutuhkan karyawan yang paham akan budaya setiap negara.
Opportunity memanfaatkan teknologi media sosial, dan untuk ancamannya, trace-nya customer yang terdiri dari berbagai negara. Yang kelima ada elemen revenue stream, yaitu weakness-nya sumber pendapatan tunggal, yaitu hanya dari penjualan produk. Untuk opportunity-nya terbukanya sumber pendapatan baru. Untuk selanjutnya ada key resource, elemen yang keenam. Untuk strike, banyaknya karyawan yang mempercepat produksi, yang terdiri dari 300 karyawan itu tadi. Untuk weakness-nya, banyaknya karyawan yang membutuhkan operasional SDM yang efektif dan efisien. Untuk opportunity, menciptakan banyak lowongan kerja, khususnya di masyarakat sekitar. Dan untuk tercipta keberagaman karyawan yang mungkin bisa menjadi ancaman, kalau tidak dikelola dengan baik atau di-manage dengan baik SDM-nya. Untuk elemen yang ketujuh, yaitu ada key activities, yaitu pengelolaan bahan yang canggih. Kenapa saya menyebut pengelolaan bahan yang canggih? Dikarenakan rotan yang proses produksinya bisa dibilang cukup rumit, dan itu juga diproduksi secara massal, secara besar-besaran ya, karena dijual di berbagai mancanegara, tidak hanya satu negara saja. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa pengolahan bahan di PT Rotan Indah Makmur ini termasuk sudah canggih, karena sudah memenuhi kebutuhan dari permintaan customer. Untuk weakness-nya dibutuhkan ketelitian tinggi, untuk trace-nya gaya atau model produk yang harus menyesuaikan dengan berbagai negara. Ini selera konsumen. Untuk elemen ke-8 ada key partnership, di mana strike-nya sudah memilih saluran distribusi yang tepat. Kenapa saya mengatakan hal ini? Dikarenakan ini ditandai dengan berhasilnya PT Rotan Indah Makmur ini menembus atau melakukan penjualan ke berbagai negara melalui saluran distribusi kontainer. Dan itu juga dilalui sudah di berbagai macam negara. Nah, itu menandakan bahwa PT Rotan Indah Makmur ini sudah memilih saluran distribusi yang tepat. Untuk weakness-nya, produk yang menumpuk di gudang akibat terbatasnya cargo space. Untuk opportunity-nya, adanya saluran kontainer yang memudahkan ekspor. Risk-nya, meningkatnya biaya ocean freight rate. Nah, ini dapat menyebabkan membengkaknya pengeluaran dari PT Rotan Indah Makmur sendiri. Untuk yang terakhir, elemen yang terakhir ada cost structure. Untuk strike-nya, dana yang masuk dapat terpenuhi. Weakness-nya biaya distribusi yang tinggi. Opportunity-nya promosi via media online yang dapat menekan pengeluaran. Untuk risk-nya adalah kerugian akibat order yang ditolak atau di-return. Sekian penjelasan dari saya terkait studi kasus menggunakan analisis metode BNC. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.